Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi santai, ataupun yang lagi di perjalanan. Senang rasanya Dani bisa kembali hadir di ruang dengar kamu, tentunya dalam program Pemuda Sarjana. Selama 1 jam ke depan, Dani akan mengisi ruang dengar kamu dengan berbagai informasi terbaru dan menarik, yang pastinya sayang bila kamu lewatkan. Dan juga akan ada lagu-lagu yang akan menemani kamu beraktivitas pada sore hari ini. Ya, informasi pertama datang dari dunia sosial masyarakat, khususnya di Kota Bukit Tinggi. Namun sebelum mendengarkan informasi pertama, sebelum itu ada baiknya kita mendengarkan sebuah lagu dari Tulus yang berjudul Gajah. Sobat kami masih di 107,7 FM dan tentunya masih dalam program Pemuda Sarjana. Informasi pertama datang untuk Anda datang dari sosial bermasyarakat. Perankan terjadi pada Moge bermula saat 2 anggota TNI berpangkat Serda menepikan kendaraan mereka saat konvoi Moge melintas. Singkat cerita, terjadi cekcok mulut antara prajurit TNI menyetop dan menanyakan maksud konvoi Moge itu memotong jalannya. Akhirnya terjadi pemukulan terhadap 2 anggota Intel Kodim 0304 Agam. Atas peristiwa ini, HOK SBC mengakui ada kekeliruan atas insiden pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang prajurit TNI tersebut luka-luka. HOK SBC juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus tersebut. Ternyata di dalam rombongan konvoi yang tertinggal dan mengendarai motor secara arogan hingga membuat sepeda motor 2 prajurit TNI keluar dari bahu jalan. Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Stefanus Takbayu mengatakan berkas kasus penganiayaan yang sudah lengkap sudah dimajukan ke tahap kedua dan limpahkan kejaksaan. Untuk pelaksanaannya, polisi akan melakukan rekonstruksi ulang guna memperjelas peran keempat tersangka penganiayaan itu. Polres Bukit Tinggi juga telah melakukan rekonstruksi atau reka ulang terhadap kejadian di Bukit Tinggi untuk memperjelas peran dari pelaku supaya kasusnya jelas dan disaksikan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Bukit Tinggi. Atas peristiwa ini, HOK SBC mengakui ada kekeliruan atas insiden pengeroyokan yang mengakibatkan 2 orang prajurit TNI yang luka-luka. HOK SBC juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kasusnya tersebut. Sekian berita pertama yang saya berikan untuk sobat semua. Informasi kedua untuk Anda datang dari dunia kuliner. Berkunjung ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, jangan pernah untuk melewatkan mampir ke Los Lambuang. Kawasan yang berada di pasar atas ini terkenal dengan sebagai surganya nasi kapau. Nasi kapau merupakan makanan khas Minang yang berasal dari Nagari Kapau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekilas, nasi kapau terlihat sama seperti nasi Padang. Namun sebenarnya di antara kedua makanan tersebut memiliki hal-hal prinsip yang menjadi pembeda, mulai dari cara penyajian lauk, cara memesan, hingga jenis lauk yang ditawarkan. Menurut seorang sejarawan kuliner Indonesia, Fadli Rahman, awalnya nasi kapau kebanyakan dijual oleh para wanita yang ditinggal merantau suaminya. Mereka berjualan nasi kapau hanya saat hari balai atau hari pasar yang digelar sekali dalam seminggu. Seiring berjalannya waktu, penjual nasi kapau memiliki lapak permanen yang disebut Lapau Nasi Kapau. Nah, warung-warung tersebut dapat ditemui di Los Lambuang yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Pakar kuliner Minang, Reno Andamsuri, mengatakan bahwa Los Lambuang ibaratkan food court di dalam mall. Jika diartikan kata Los berarti lorong dan Lambuang berarti lambung.
Selain itu, keunikan juga ada pada warna lapau. Reno Andamsuri mengatakan bahwa lapau nasi kapau di Los Lambang semuanya berwarna biru. Ternyata warna biru tersebut merupakan warna kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Di samping itu, Los Lambang tak hanya sekedar area memuaskan lambung. Area ini juga dikenal sebagai destinasi wisata kuliner bagi para wisatawan lokal maupun luar negeri. Jadi kalau ke Bukit Tinggi, jangan lupa singgah ke Los Lambang di Pasar Ateh. Satu lagu dari Nmes, Kurindu Dia, telah saya hadirkan di ruang dengar kamu. Semoga lagu tadi menjadikan kamu semangat untuk menyelesaikan aktivitas pada hari ini. Sobat kami, informasi selanjutnya datang dari dunia pendidikan. Kebakaran besar terjadi di Asrama Putra Madrasah Tabriyah Islamiyah atau MTI Kapau, Kecamatan Tatangkaman, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Api dengan cepat menghanguskan bangunan asrama yang dihuni para santri. Tidak ada barang yang berhasil diselamatkan akibat kebakaran pada pukul 7 pagi pada hari Kamis tanggal 24 bulan 9 2020. Kebakaran diketahui setelah adanya anak-anak yang berteriak dari sekolah yang berjarak sekitar 100 meter dari asrama. Saya tidak tahu dari mana sumber api, tapi apinya sudah membesar dan anak-anak berteriak menangis, kata pembina asrama, Makri Fatullah, kepada wartawan. Makri Fatullah menuturkan saat kejadian, asrama sudah kosong, karena para penghuni sudah berangkat sekolah. Cepat sekali, tidak ada barang yang dan perlengkapan sekolah anak yang bisa diselamatkan, katanya lagi. Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Agam, Kurniawan Syahputra, mengatakan kobaran api berhasil dijinakkan beberapa jam kemudian setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Sudah berhasil dipadamkan. Saat ini kita menunggu hasil kajian dan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran itu. Setelah mendengarkan berita tersebut, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat merespon cepat dengan mengutus Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat untuk langsung meninjau lokasi kebakaran tersebut. Kepala Bidang Pak Haji Rinalfi yang langsung meninjau lokasi kejadian di Pondok Pesantren MTI Kapau, Kecamatan Tatangkamang, Kabupaten Agam tersebut, menuturkan bahwa begitu mendengar kabar adanya pondok pesantren yang terbakar, dirinya langsung meminta untuk langsung menuju tempat kejadian kebakaran untuk melihat langsung secara detail kondisi di lapangan. Alhamdulillah, kebakaran ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya menimbulkan kerugian material yang cukup banyak. Secara kelembagaan, kita akan melaporkan detail kondisi ini kepada pimpinan dan akan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk meringankan beban sehingga bangunan asrama pondok pesantren MTI Kapau ini dapat segera dipergunakan kembali. Lebih lanjut, Haji Rinalfi berharap kepada kejadian kebakaran ini, keluarga besar pondok pesantren MTI Kapau selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi ujian yang sangat tidak terduga ini. Dan para pembina pondok pesantren dan santri dapat segera menghilangkan kesedihan dan trauma santri. Didampingi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Haji Rinalfi bersama beberapa orang kepala seksi di bidang Pakis juga berharap pimpinan pondok pesantren dapat melaporkan secara terperinci mengenai kejadian kebakaran yang menghanguskan asrama putra ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam untuk segera ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan tersebut kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Agam, Haji Edi Oktaviandi, mengungkapkan bahwa sebagai bentuk pedulian, Kementerian Agama Kabupaten Agam juga menggalang donasi melalui bentuk peduli untuk meringankan beban anak-anak santri dan pembina asrama yang secara langsung mengalami kerugian material dalam kebakaran ini.
sobat kami tadi telah mengantarkan kita pada pukul 5 sore, yang berarti kita sudah sampai di penghujung acara sore hari ini. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengan Anda hingga sore nanti. Sobat kami, Dani mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.